Selamat malam semuanya. Hari ini Pak Danang akan mengajar sosiologi kelas 2 semester 1. Kita akan belajar terkait kelompok sosial. Jadi karena bukunya nggak ada, jadi Pak Danang pakai HP aja sekalian untuk nge-review materi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja, tetap jaga kesehatan selalu, tetap di rumah tapi tetap belajar ya. Tetap santai, tetap kalau kemana-mana bawa masker. Hari ini Pak Danang akan menjelaskan materi kelompok sosial di dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi, bayangan kalian ya, coba bayangkan kalau di dunia ini orang itu tidak hidup bersama-sama, mereka hidup menyendiri. Apakah hidup ini akan lebih baik ataukah hidup ini akan rame? Pasti kalau kita tinggal sendiri, kita tidak berinteraksi dengan orang-orang, otomatis kan kita pasti pertama kesepian, yang kedua jadi hidup kita tidak merasa berarti. Manusia itu selalu ingin bereksistensi. Nah, eksistensi diri itu bisa dilakukan ketika ada banyak orang. Entah itu eksistensi dalam hal pertemanan, dalam hal gaya hidup, eksistensi dalam membuat karya dan sebagainya. Kan orang butuh dilihat, orang butuh untuk komunikasi. Jadi kenapa sih manusia itu cenderung berkelompok? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi makhluk yang suka berkumpul, makhluk yang berinteraksi, makhluk yang bereksistensi. Jadi karena manusia saling membutuhkan, manusia saling menjaga, saling ingin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Terus manusia juga butuh untuk berkumpul, untuk bermain. Nah, otomatis kan hal itu akan membuat kelompok-kelompok sosial baru seperti itu. Jadi untuk kelompok sosial sendiri itu adalah keinginan manusia untuk berkelompok, untuk menjalin kehidupan, untuk membuat nilai-nilai baru, membuat tatanan yang baru, untuk saling menjaga, saling membutuhkan, dan saling menginginkan. Nah, apa saja sih syarat terjadinya kelompok sosial? Jadi syarat terjadinya kelompok sosial yang pasti harus ada manusianya, itu pasti. Ada kelompok atau beberapa orang atau ruang lingkup yang besar sehingga dia membentuk komunitas. Terus dia berinteraksi lama, hidup lama di sebuah tempat. Dia menciptakan nilai-nilai, dia menciptakan aturan-aturan, dia menciptakan tata kehidupan. Terus syarat terjadinya kelompok sosial yang paling penting adalah antar manusia, antar kelompok itu saling membutuhkan satu sama lain. Akhirnya terjadilah hubungan timbal balik. Nah, bayangkan kalau kita hidup itu tidak berkelompok, tidak saling membutuhkan. Bayangkan kalau kita mau makan kan butuh sayuran, butuh nasi, butuh kerupuk, butuh cemilan, butuh ikan. Coba kalau semua orang itu nggak ada yang mau jual ikan, nggak ada yang mau jual kerupuk, nggak ada yang mau jual padi, nggak ada yang mau jual sayur, otomatis kan kebutuhan kita nggak terpenuhi. Misalnya kita mau makan ikan, nggak ada yang jual ikan. Kita mau makan nasi, nggak ada yang jual beras. Kita mau makan ketela, nggak ada yang mau jual ketela karena ketela dimakan sendiri. Jadi akhirnya nggak ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik itu bisa terjadi banyak hal. Bisa lewat pertemanan, bisa lewat perdagangan, bisa lewat hobi, bisa lewat tetangga, bisa lewat kesenangan, lewat media sosial zaman sekarang, bisa lewat
YouTube, bisa lewat sosial media. Jadi hubungan sosial sekarang itu intinya adalah hubungan timbal balik, hubungan interaksi yang mendalam. Yang di situ manusia dengan manusia yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain itu saling membutuhkan, saling mendampingi seperti itu. Nah, di dalam sosiologi sendiri itu ada beberapa macam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, menurut beberapa jenisnya itu adalah ada beberapa jenis. Misalnya berdasarkan kesadaran terhadap kesamaannya. Jadi kelompok sosial itu juga berdasarkan kesamaan. Nah, di sini ada namanya kelompok in group dan kelompok out group. Nah, kelompok in group dan kelompok out group itu apa sih sebenarnya? Nah, kelompok sosial in group dan out group itu seperti ini. Kelompok in group itu adalah kelompok sosial yang menganggap atau yang merasakan bahwa di dalam kelompok sosial itu sendiri itu adalah orang-orang yang sama, orang punya hobi yang sama, suka nongkrong yang sama, punya ikatan batin yang sama. Ibaratnya gini, kelompok in group itu adalah manusia-manusia yang mereka punya interaksi yang kuat, punya kedekatan emosional yang sangat tinggi, sehingga mereka menyebut diri mereka adalah kelompok yang intinya kelompok yang yang dekat sekali. Misalnya ada orang ya namanya Reni sama Nina misalnya. Reni sama Nina itu sahabatan dari kecil sampai dewasa. Dan mereka itu merasa bahwa mereka adalah sahabat sejati. Misalnya ada Nina diajak sama teman yang lain. Nah, perasaan in group itu muncul. Oh, ini dia itu temanku, dia sahabatku. Kamu nggak boleh ngejekin dia. Seperti itu. Jadi, perasaan in group itu bahwa merasa dirinya dan teman-temannya itu adalah satu hal yang sama. Jadi, mereka merasa bahwa di dalam kelompok itu, mereka punya identitas yang kuat. Tempat mereka untuk bersosialisasi, tempat mereka untuk bersenang-senang, untuk curhat, untuk ngobrol-ngobrol, nongkrong dan sebagainya. Lawan halnya dengan kelompok out group. Jadi kelompok out group itu adalah kelompok sosial yang dianggap sebagai kelompok di luar dirinya. Maksudnya gini. Jadi kelompok sosial out group itu adalah kelompok yang dianggap musuh atau kelompok yang dianggap tidak dekat, kelompok yang dianggap kurang serak dengan kelompok yang in group ini. Jadi kelompok out group itu adalah kumpulan orang-orang yang dianggap tidak disukai oleh kelompok in group. Jadi ibaratkan gini, Pak Danang punya teman dekat nih 4, tapi ada 1 atau 2 orang baru yang datang dan kita merasa nggak serak. Pak Danang merasa nggak serak, terus Pak Danang terus ngejekin dia, terus kayak nggak suka dan sebagainya. Itu adalah perasaan out group. Jadi perasaan di mana seseorang itu tidak diterima oleh kelompok. Itu namanya perasaan kelompok out group, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar terkait kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Jadi kelompok sosial berdasarkan tujuannya itu juga dibagi menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, kelompok primer itu kelompok apa sih? Jadi kelompok kecil, kelompok sederhana, yang di situ individu dibesarkan. Individu merasa nyaman, mendapatkan kasih sayang terus-menerus, mendapatkan kebutuhannya. Jadi kelompok primer itu seperti ini, seperti keluarga. Jadi kelompok primer itu adalah kelompok pertama yang dianggap individu itu sebagai tempat yang paling nyaman untuk dia bersandar, untuk dia bercerita, untuk dia menghadapi masalah-masalah. Jadi kenapa sih keluarga itu disebut kelompok in group? Karena keluarga itulah yang pertama kali berinteraksi antara anak dan orang tua, kan berinteraksi sejak kecil sampai dia dewasa. Otomatis hubungan batinnya sangat kuat, hubungan sosialnya sangat kuat, interaksinya juga sangat kuat.
Dan disitulah kepercayaan tinggi mulai muncul, itu kelompok primer. Bisa nggak sih teman sebaya jadi kelompok primer? Bisa banget. Jadi kelompok primer itu bisa juga dari lingkup persahabatan. Contohnya misalnya gini, ada dua orang sahabatan sejak SD sampai kuliah, sampai mereka nikah dan punya kerjaan masing-masing, tapi mereka kalau ketemu kayak keluarga banget. Nah itu bisa disebut kelompok primer karena mereka punya semacam romantisme, mereka punya ikatan emosional sejak kecil sampai dewasa, sehingga mereka mengerti satu sama lain, mereka memahami satu sama lain. Itu namanya kelompok primer. Beda halnya dengan kelompok sekunder. Kalau kelompok sekunder itu adalah kelompok yang umum, kelompok umum di mana orang-orang itu punya kecenderungan kesukaannya masing-masing. Misalnya ketika kita kecil kan hidup di kelompok primer, kita punya sahabat, teman sebaya. Ketika kita masuk SMA, kita sudah masuk ke kelompok sekunder, di mana di situ kita mungkin kenal dengan semua orang, tapi kita nggak merasa dekat dengan mereka. Kita merasa bukan keluarga mereka misalnya. Itu adalah kelompok sekunder. Jadi kelompok sekunder itu adalah kelompok masyarakat umum, di mana individu itu belajar melihat, belajar berinteraksi, belajar memilih teman kayak gitu. Kalau kita dewasa, kita akan banyak melihat teman-teman yang unik-unik, yang aneh-aneh. Ada yang dia suka baca buku, ada yang suka dia main game online, ada yang suka olahraga, ada yang sama sekali nggak suka apa-apa, ada yang sukanya tidur di kelas, ada yang sukanya bolos sekolah, ada yang sukanya nyontek. Itu kan kita tahu semua. Jadi kelompok sekunder inilah yang sebenarnya membuat individu itu bisa jauh lebih mengerti tentang dunia ini, seperti itu. Sementara kelompok primer adalah tempat belajar pertama. Kalau kelompok sekunder adalah tempat belajar di mana dia bisa mendewasakan diri dan mengenal semua tata aturan yang ada di masyarakat ataupun komunitas. Selanjutnya kita akan membahas terkait kelompok sosial berdasarkan ikatan emosional, ikatan batin, ikatan kedekatan. Nah, kita akan membahas menurut teori dari Ferdinand Toni. Ferdinand Toni adalah orang Jerman. Dia adalah tokoh sosiologi mikrososiologi. Jadi dia meneliti seputar masyarakat atau fenomena-fenomena sekitar. Jadi dia menangkap fenomena sekitar untuk dijadikan teori. Dan menurut Pak Danang, teori ini bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai oleh kita sendiri untuk memahami masyarakat di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita pun kita bisa tahu. Jadi di sini mungkin kita agak lebih banyak mengulas ya terkait Gemeinschaft dan Gesellschaft. Daripada susah-susah, lebih baik kita ngomong paguyuban dan patembayan ya. Kalau paguyuban itu Gemeinschaft, patembayan itu Gesellschaft. Nah, paguyuban itu apa sih? Jadi paguyuban itu adalah kelompok sosial berdasarkan ikatan darah yang sama, berdasarkan ideologi yang sama, berdasarkan agama yang sama, suku yang sama, identitas yang sama. Jadi kelompok paguyuban itu adalah kelompok yang disatukan karena persamaan, karena identitas yang sama, entah itu agama, suku, budaya, bahasa, terus ideologi dan sebagainya. Nah, paguyuban itu ada beberapa, dibagi menjadi 3 jenis. Jadi paguyuban berdasarkan darah, paguyuban berdasarkan ide, dan paguyuban berdasarkan tempat tinggal. Lanjut lagi di materi Gemeinschaft of Place. Jadi Gemeinschaft of Place itu, kalau tadi ada Gemeinschaft of Blood, orang dipersatukan karena keturunan yang sama, kesamaan darah. Itu adalah Gemeinschaft of Place. Itu adalah orang-orang yang dipersatukan karena
tempat yang sama, tempat tinggal yang sama, entah itu daerah, entah itu desa, entah itu negara. Misalnya kalau kita jalan-jalan ke Jogja, kita ketemu orang Rembang, pasti kita seneng banget karena kita hidup di Rembang. Kita pasti tanya, oh, kok Rembang sekarang gimana keadaannya, seperti itu. Jadi kita lebih dekat. Kalau kita misalnya ke Sulawesi, kita ketemu orang Jawa misalnya, kita ketemu langsung pakai bahasa Jawa. Wah, kue neng kene wis pirang tahun, nah kamu udah berapa tahun di sini. Jadi kesamaan bahasa, kesamaan identitas, dan kesamaan tempat tinggal di Jawa itu membuat mereka mudah berinteraksi. Misalnya ketika kita di luar negeri pun kita ketemu dengan orang-orang Indonesia di sana, pasti kita pakainya pakai bahasa Indonesia. Terus kita rindu dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi Kemenskaf of Place itu apa namanya? Adalah kelompok sosial yang dirinya saling berinteraksi dengan bagus, dengan kuat karena tempat tinggal yang sama. Selanjutnya ada namanya Gemeenschap of Mind. Gemeenschap of Mind itu adalah kelompok sosial yang dipersatukan karena ideologi. Jadi ideologi apa aja sih? Ideologi itu adalah dogma atau ajaran-ajaran yang tidak boleh diganggu gugat. Ideologi itu apa misalnya? Pancasila itu kan ideologi. Jadi Pancasila itu adalah ajaran-ajaran, ideologi, ide-ide dari bapak bangsa yang harus dipraktekkan dan menjadi bahan paten untuk pengajaran. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Pancasila itu pasti orangnya bakal dipenjara. Orang itu bakal diejek, orangnya itu bakal pokoknya dikritik habis-habisan karena ideologi itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi orang-orang bangsa sebuah negara itu adalah Gemeenschap of Mind, paguyuban yang dipersatukan karena ideologi. Indonesia juga, Pancasila juga adalah ideologi. Jadi orang-orang dipersatukan karena punya ideologi yang sama. Agama pun juga seperti itu. Mereka punya ideologi yang sama, akhirnya mereka bersatu. Mereka paham, misalnya ada aliran apa namanya Wahabi, ada yang apa namanya agama Samawi dan sebagainya. Mereka kan punya ideologi masing-masing, dan ideologi itulah perangkat hidup mereka dalam berinteraksi sehari-hari, cara hidup mereka bertetangga dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi oleh ideologi. Jadi bangsa, masyarakat, komunitas itu selalu dipersatukan oleh ideologi yang sama, entah itu agama, entah itu negara, entah itu apa namanya adat istiadat, tradisi pun bisa jadi ideologi. Jadi ideologi itu bisa bersifat baik dan bisa bersifat buruk, tergantung bagaimana diri kita menempatkan diri. Selanjutnya kita akan membahas apa namanya Patembayan. Tapi sebelum kita membahas Patembayan, kita flashback ulang. Jadi berdasarkan kedekatannya itu ada kelompok paguyuban dan Patembayan. Nah, paguyuban atau Gemeenschap itu dibagi lagi menjadi 3. Gemeenschap of Blood, Gemeenschap of Place, Gemeenschap of Mind. Gemeenschap karena paguyuban karena darah, ikatan darah, paguyuban karena tempat tinggal yang sama, paguyuban karena ideologi. Selanjutnya kita akan bahas terkait Patembayan. Patembayan itu apa sih? Jadi kalau Gemeenschap itu mereka dipersatukan karena persamaan, karena identitas yang sama, berbeda dengan Patembayan. Mereka dipersatukan karena perbedaan. Karena perbedaan itulah yang membuat mereka harus berkelompok. Karena perbedaan itulah yang membuat mereka harus saling menguatkan. Contohnya apa sih Patembayan? Patembayan itu adalah kelompok-kelompok. Misalnya kalau banyak Patembayan itu di mana ya? Kebanyakan di perkotaan. Jadi Patembayan di perkotaan itu wilayah-wilayah perumahan. Mereka kan punya profesi masing-masing, pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Tapi mereka bisa bersatu karena apa? Mereka punya tujuan berbeda-beda, tapi tujuan mereka sama, yaitu hidup nyaman.
Nah, bagaimana mewujudkan kenyamanan itu? Tentunya harus memiliki perangkat hukum, perangkat aturan yang ditaati bersama. Nah, di masyarakat Patambayan kebanyakan norma hukum tertulisnya sangat kuat. Jadi mereka dipersatukan karena perbedaan. Otomatis mereka harus punya aturan. Mereka harus punya tata cara untuk menindak orang-orang yang melanggar norma tersebut. Jadi Patambayan itu adalah sekelompok komunitas yang mereka punya tujuan-tujuan sendiri, namun mereka memiliki ikatan karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan itulah yang membuat mereka harus bersatu. Misalkan gini, di suatu masyarakat ada si A yang berprofesi sebagai dokter, si B yang berprofesi sebagai guru, si C berprofesi sebagai pedagang sayur, si D berprofesi sebagai buruh bangunan, si E yang berprofesi sebagai Gojek online. Mereka hidup di satu perumahan, tapi mereka nggak pernah berinteraksi. Namun selama beberapa tahun itu mereka fan-fan aja. Mereka hidup karena mereka nyaman, meskipun mereka nggak pernah berinteraksi. Karena kenyamanan itulah yang membuat mereka bersatu. Jadi seperti itu. Jadi Patambayan itu orang-orang di suatu komunitas yang sangat berbeda halnya dengan paguyuban yang selalu ingin kesamaan, tapi mereka malah suka perbedaan. Jadi Patambayan itu malah suka perbedaan. Seperti itu. Itu dulu materi dari Pak Danang. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar lagi. Materi masih sama, kelompok sosial. Tetap jaga kesehatan selalu. Jangan capek-capek untuk belajar online, karena pandemi ini harus membuat kita berubah. Kita nggak bisa lah seperti dulu kala, bisa ngajar, bisa bertemu di kelas. Jadi kita harus sering-sering kayak gini. Jaga kesehatan kalian, jaga semangat kalian, tetap harus semangat terus, jangan pantang. Semangat belajar.